rupiah segitu. Kalau rupiah segitu nggak ada, di dolar pasti nggak ada. Ya. Jadi yang disebut dengan diskrit itu adalah kalau kamu mengambil, ini saya definisi saya sendiri ya, dalam artian hanya untuk memudahkan pemahaman ya. Kalau kamu mau secara akademis di buku, Anda rujuk aja yang lebih lengkap ya. Saya hanya membawa kepada pemahaman saja. Kalau kamu mengambil dua data, maka jika di antara dua data itu pasti ada data lain, itu disebut continue. Kalau belum tentu ada, itu disebut dengan discrete. Ya, contoh continue. Ada anak mahasiswa masuk jam 7. Ada mahasiswa masuk jam 7 lebih 1 menit. Mungkin nggak ada yang di antaranya. Mungkin kan ya, jam 7 lebih setengah menit. Mungkin nggak ada orang datang di antara jam 7 sampai jam 7 lebih setengah menit. Ada. Jam 7 lebih 1 detik misalkan. Mungkin nggak ada orang datang antara jam 7 dan jam 7 lebih 1 detik. Ada. Jadi di antara dua data itu pasti ada data lain. Ya. Itu continue. Kalau belum tentu maka discrete. Ya kan? Contoh sederhana misalkan ya. Kalau misalkan ada orang ditanya ya. Orang yang ikut kamu berapa? 2,5 gitu. Pasti salahkan gitu kan ya. Di antara 2 dan 3, di antara 2 dan 3 tidak ada setengah gitu ya. Itu contohnya memang diskret yang bulat ya. Diskret nggak harus kok bulat atau pecahan, tapi apakah di antara dua data itu pasti ada data lain ya. Tapi ya kira-kira diskret continue, kadang-kadang continue juga di diskret. Kenapa? Karena susah nulisnya kalau continue. Maka di- itu lah pemahaman saja biar mudah. Sekarang masuk distribusi discrete atau distribusi random variable discrete ya. Distribusi random variable discrete ya. Jadi distribusi peluang atau distribusi random variable discrete adalah daftar nilai yang berbeda dari XI ya. Jadi X dari X ya, beserta probabilitasnya ya. Jadi kalau fungsi XI itu ada sama dengan probabilitas sama dengan XI, itu disebut discrete. Kenapa? Kita mempunyai X tertentu seperti dadut. Berapa probabilitasnya muncul satu? Berapa probabilitas muncul 6? Loh, yang 2,5 berapa probabilitasnya? Maaf, ini sinyalnya masalah ya. Paham ya kira-kira? Jadi gampangannya kalau kita buat sederhana adalah dia hanya daftar ya. XX itu dengan probabilitasnya. Jadi gampannya gini, eh, oh kalau peluang munculnya eh, jumlah dua, berarti satu dan satu ya. Itu adalah kan satu munculnya ya, satu dibagi dengan 36. Ya, kan gitu ya. Ini ya contohnya.
Peluang munculnya 1,1 itu kan jumlahnya dua ya. Peluang muncul jumlah dua itu adalah 2 per 36. 36 dari mana? Dari keseluruhan yang mata daru muncul. Ya. Berapa peluang munculnya 3? Berarti 2 per 36. Ya. Kalau dadunya itu apa namanya? Hanya satu, ya sudah. Satu, 2 sampai 6 itu masing-masing seperenam, ya kan? Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada. Distribusi peluang diskrit atau distribusi random variabel diskrit. Kira-kira paham ya? Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau fungsi tadi kan yang di grafik itu contohnya dia memetakan dari X ke Y kan Pak. Nah kalau Ya, di sini tuh berarti ibaratkan dari X ke Y-nya itu probabilitasnya gitu ya Pak. bu, bukan. Ininya maksudnya memetakannya itu bilangan kejadian ke bilangan real. Itu ke variabel random. Variabel randomnya yang kita maksudkan ya. Ini kita sudah masuk ke distribusi variabel random discrete. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi sebenarnya ke sini ya kan, variabel random ya. Yang dipetakan adalah dadu tadi mata dadu muncul ke atas tadi kan realitas toh ya. Kejadiannya kan ya. Kan kita susah ya harus gambar dadu setiap menulis tentang peluang kan ya. Akhirnya gambar dadu yang muncul ini ya. Jadi kalau kita mau apa namanya? Mau menganalisis kan Anda harus gambar ini kan. Ini kejadiannya kan ya. Kan repot ya. Makanya ini diwakili dengan angka satu. Y-nya ini X-nya ya. Jadi kita memetakan kejadian ke bilangan real. Jadi bilangan realnya yang kita bahas gitu kan ya. Bisa dipahami? Oh iya bisa Pak. Ya, ini Masih Pak. variabel randomnya itu yang itu ya. Jadi satu dua itu variabel random. Karena apa? Sebenarnya dia adalah angka itu ada cerita di baliknya. Ada fenomena alam yang bisa diceritakan. Satu itu apa? Satu itu adalah eh, ketika mata dadu digulirkan, dia muncul satu titik. Nah, definisinya kan jadi gitu ya, kalau dibalik ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita masuk selanjutnya ya. Ini tadi kan variable random ya. Nah, sekarang kita kan bahasnya tentang ini, apa namanya? eh kok gak hilang ininya, bulat aja. Distribusi random variable discrete. Ya, saya hapus dulu ya. Ini mengganggu. Oke, ya. Apa itu model probabilitas ya? Jadi model probabilitas untuk variabel random variable X adalah bentuk khusus distribusi peluang yang diasumsikan untuk menggambarkan perilaku X-nya. Ya. Jadi jangan keliru nanti ya. Jadi kita bicara tentang model probabilitas, bukan sampel nanti ya. Itu hanya saya tekankan di sini supaya Anda nanti tidak keliru gitu aja ya. Nggak usah dipikir. Kalau nggak apa-apa. Nanti paham sendiri harusnya ya. Oke, sekarang kita bicara tentang PMF ya, Probability Mass Function atau Discrete Random Variable Distribution ya. Distribusi variable random discrete. Jadi tadi kan saya ceritakan ya bahwa namanya distribusi variable random discrete itu hanyalah daftar ya titik-titik yang dia itu punya peluang, yang lainnya nggak punya peluang atau nol. Namun
dalam kejadiannya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang berupa fungsi, ada berupa suatu kejadian yang apa bisa dibuat semacam fungsi gitu kan ya, fungsi, bukan sekedar daftar ya. Jadi lebih kompleks dari daftar gitu loh ya. Nah, fungsi itu ternyata ditemukan oleh orang-orang ya kan. Bernoulli, binomial, binomial negatif, geometri, hipergeometri, Poisson, uniform gitu ya. Ini sudah diterangkan ya di teori peluang. Belum. Kalau belum saya terangkan ya. Kalau enggak, kalau sudah ya abaikan enggak apa-apa ya. Baik, Bernoulli. Bernoulli itu apa? Bernoulli itu suatu kejadian yang dia hanya punya dua kemungkinan dan saling asing. Ya, jadi terjadi sekali dan saling asing. Masih ingat dengan saling asing? Ini bahasanya teori peluang ya. Tahu saling asing? Apa bedanya independen dengan saling asing? Ayo, siapa yang mau Mbak jawab? Alia Latifah, tahu ya apa bedanya saling asing dan independen? Maaf Pak, boleh diulang ya Pak? Oke, ini kan Independen. ada definisi Bernoulli ya. Bernoulli itu kejadian sekali ya, yang punya kemungkinan dua saja dan dua kemungkinan itu saling asing gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya saling asing dan independen? Kalau paling asing itu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi Oh ya, hampir. bersamaan. Kalau Betul. independen Terus, itu dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi peluang Pak. kalau independen itu kejadian yang tidak ada hubungannya, ya. Iya Pak. Ya, misalkan antara Alia tidur dengan Diva Rosa makan nggak ada hubungannya, itu namanya independen. Kalau saling asing itu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya, orang sakit sekaligus sehat, orang mati sekaligus hidup. Ya, itu namanya saling asing. Jadi di Bernoulli ini kejadiannya harus dibagi dua, saling asing. Jadi contohnya hasil ujian lulus nggak lulus. Jadi nggak mungkin orang yang lulus sekaligus nggak lulus, gitu kan ya. Jenis kelamin, hasil usaha gagal atau berhasil, pintunya terkunci atau tidak terkunci, mesinnya mati atau hidup, gitu ya. Itu semua adalah kejadian yang saling asing. Dan ini karena sifatnya apa namanya saling asing itu, jika ada percobaan atau kejadiannya itu disebut sebagai kejadian Bernoulli. Ya, nggak ada masalah ya. Ini mudah kok ya. Nah, contohnya begini ya. Karena saling asing, maka probabilitasnya totalnya satu ya. Probabilitas sukses atau berhasil itu sebagai P biasanya ya. Gagal itu sebagai Q atau lawannya ya. Kalau dua kejadian, kejadian pertama sebagai berhasil atau P, kejadian kedua sebagai Q. Sehingga P plus Q sama dengan 1, kalau Q sama dengan 1 min P. Ya. Jadi kalau probabilitas sukses itu 0,8, probabilitas tidak sukses adalah 0,2, gitu kan ya. Ini sederhana ya, nggak ada masalah. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Walaupun sederhana, mungkin sedang tidak konsentrasi terus bingung. Atau sinyalnya sedang buruk ya. Ada pertanyaan, tidak ada?
Saya lanjutkan ya kalau nggak ada. Binomial. Binomial itu apa? Binomial adalah Bernoulli yang berulang-ulang. Jadi kalau Bernoulli itu misalnya gini, seorang calon ibu akan melahirkan putra pertama. Apakah anaknya akan lahir bayi laki-laki atau perempuan? Ya, jadi eh, bayinya punya peluang lahir laki-laki karena dia sudah CT scan mungkin atau apa namanya? Apa yang pakai itu? Saya lupa ya. Ya, karena sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, maka dia tahu dia itu laki atau perempuan atau bisa diduga ya. Sehingga mungkin probabilitas laki-laki bisa jadi lebih besar ya karena sudah diketahui atau sudah dilihat kemungkinannya ini laki-laki gitu ya. Bagaimana dengan binomial? Kalau binomial itu kejadian yang apa namanya? Dianggap sebagai satu kejadian bersamaan. Ya, misalkan jika seorang ibu mempunyai 5 anak, ya, berapa peluangnya semua anaknya perempuan? Nah, itu kan ya. Itu binomial ya. Jadi pertanyaannya kalau berbeda nanti distribusinya beda. Ya, harus hati-hati di sini ya. Jadi peluangnya seperti ini ya, PX-nya kombinasi dari eh, NX ya. Suksesnya P-nya pangkat X dan satu min P-nya pangkat N min X ya. Atau bisa ditulis dalam bentuk formulanya N faktorial dibagi dengan X faktorial kali N min X faktorial dikalikan P pangkat X dikalikan satu min P pangkat N min X. Ya. Maka peluang 5 anak semuanya perempuan adalah satu min P pangkat 5. Tergantung P-nya ya. Kadang-kadang kita menggunakan P yang eh, ini konservatif, misalkan 0,5. Berarti satu min 0,5 pangkat 5. Ya. Nggak ada pertanyaan ya, binomial. Ini sederhana ya. Kalau ada pertanyaan langsung. Binomial negatif. Nah, binomial negatif itu beda dengan binomial di mana letaknya? Kalau binomial, maka seluruh kejadiannya dianggap terjadi dalam saat yang sama. Atau dianggap sebagai satu selang yang sama. Kayak tadi ya, anaknya 5. Kita tidak tahu, kita tidak membutuhkan informasi siapa yang sulung, siapa yang nomor 2, siapa nomor 3, nggak penting dalam binomial. Tapi binomial negatif mungkin masih penting. Karena apa? Dia membicarakan tentang sukses kesekian dari sekian kali percobaan. Sukses ke R dari N kejadian. Ya. Oh, nggak saya tulis ini. Jadi sukses ke R dari N kejadian atau percobaan. Ya, jadi pertanyaannya gini, berapa peluangnya seorang ibu melahirkan laki-laki kedua saat dia melahirkan anak yang kelima? Ya, urutan kan jadi penting kan ya. Berarti artinya apa? Kalau anak kelimanya adalah laki-laki kedua, yang sudah terjadi adalah apa? Tiga perempuan, satu laki-laki kan ya. Anak yang sudah lahir, ya. Jadi anak yang sudah lahir itu tiga perempuan, satu laki-laki. Berapa peluangnya adalah yang kelima itu laki-laki, gitu kan ya. Berarti kan laki-laki kedua dari anak kelima, ya. Maka rumusnya beda seperti samping itu ya. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa dipahami ya, fenomena negatif ya. Jadi pertanyaannya nanti tidak akan dijelaskan. Kasus ini kasus apa?
Anda harus bisa menebak ini kasusnya Bernoulli atau kasusnya binomial atau binomial negatif atau yang lainnya gitu ya. Dari soal Anda bisa menebak, ya kan? Karena sudah beda sifatnya. Geometri. Apa itu distribusi random variabel discrete geometri? Ini kejadian binomial negatif yang khusus, yaitu sukses pertama dari serangkaian percobaan. Berapa peluangnya seorang ibu punya anak laki-laki pertama dari 5 anak ketika melahirkan anak kelima, gitu kan ya? Berapa peluang seorang calon mahasiswa masuk PTN melalui UTBK pada tahun kedua dia mencoba ikut? Ya. Jika peluang suksesnya adalah 0,2. Itu bisa dihitung kan ya. Berapa peluang seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pertama pada anak yang keempat seperti tadi ya sama ya. Rumusnya seperti itu ya. Nanti bisa latihan ya. Kalau masih tidak ngerti didiskusikan lagi ya. Anda bisa baca buku-buku yang terkait dengan ini ya. Kalau masih bingung langsung tanya ya. Ya. Nah, ada geometri, ada hipergeometri ya. Hipergeometri itu apa? Jika ada dua kejadian yang saling asing ya, maka kita ingin menghitung peluang ya. Kejadiannya itu berasal dari kelompok yang mana ya. Misalkan gini, jika diketahui produknya mempunyai cacat 5% dari seluruh produk atau katakanlah ya, dari 1.000 produk kita punya 50 yang cacat. Ya, 50/1.000 kan 5/100 ya, 5%. Berapa peluang seorang pemeriksa mengambil 10 sampel produk dan didapatkan dua di antaranya cacat? Ya, saya gambarkan seperti di atas tuh ya. Kalau ada dua kotak atau dalam populasinya ada dua subpopulasi yang saling asing, ya kan? Kemudian diambil sekelompoknya, kemudian kita ingin tahu berapa proporsi yang biru dan berapa proporsi yang kuning. Itu kasus hipergeometri. Nggak ada pertanyaan? Nanti bisa dicoba latihan ya. Ini yang penting adalah Anda mengenali sebenarnya dia kasus apa. Setelah itu Anda paham rumusnya seperti apa. Terus Anda coba ya. Nggak ada pertanyaannya? Oke. Wah, mudah berarti ya. Poisson. Poisson dengan hipergeometri itu mirip ya. Makanya saya dekatkan slide-nya. Tapi apa bedanya? Kalau Poisson itu kejadiannya sangat kecil biasanya ya. Kata kuncinya itu. Kalau kita hitung dengan cara yang berbeda gimana? Ya, bisa ketemu juga ya. Tergantung apa yang diketahui gitu kan ya. Jadi rumusnya seperti itu ya. E pangkat min lambda, lambda pangkat K dibagi dengan K faktorial. Mudah kan ya? E pangkat min lambda, lambdanya turun, lambda pangkat K, K-nya turun jadi K faktorial. Ya. Jadi hanya tiga ya. E lambda K. Ada tiga simbol ya. Contohnya, berapa peluang eh, kurang dari maksimum satu karakter salah tulis dalam sebuah halaman yang terdiri dari 1.500 huruf. Jika rata-rata typonya 3 huruf per halaman. Jadi akan dijawab seperti itu ya. Maka ini kalau kita jawab probability typo sama dengan nol itu adalah lambdanya dimasukkan 3, K-nya dimasukkan nol. Ya, bisa ya. Berarti berapa? E pangkat min 3
3 pangkat nol dibagi dengan nol faktorial. Berarti berapa? Pangkat min 3, ya kira-kira ya. 0,49 kira-kira ya. Nanti Anda hitung ya. Pangkat min 3. Nah, P untuk typo sama dengan satu itu berarti kan pangkat min satu, sorry, pangkat min 3, 3 pangkat satu dibagi dengan satu faktorial. Berarti 3 kalinya kan ya. 3 kali 0,49 kira-kira 1,4 sekian mungkin ya. Ya, oke. Uniform. Uniform itu adalah jika peluang dari setiap apa namanya kejadiannya atau angkanya ya itu sama ya. Jadi misalkan dadu tadi satu peluangnya seperenam, dua seperenam dan enam juga seperenam, gitu ya. Itu namanya uniform atau seragam. Ya, ini juga mudah. Ada pertanyaan kira-kira tentang ini? Tidak ada. Paham semua ya? Kalau paham kita lanjutkan ya. Continue dengan random variable distribution. Kalau tadi disebut PMF, probability mass function, ini disebut dengan PDF, probability density function. Ya. Saya hanya menerangkan 4 saja yang paling sering digunakan, ya, yaitu normal, chi-square, T, dan F. Yang tadi sama ya, yang paling sering digunakan untuk discrete. Ya. Walaupun di sini juga ada uniform, ada Poisson, gitu ya, yang relatif sering ya. Ya, nanti saja ya. Yang penting dasarnya kita tahu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Tidak ada ya. Us. Aduh, susah sekali. Nah, normal. Jadi normal itu adalah kejadian yang paling banyak terjadi. Ini seperti kejadian kita ya. Sebagian besar orang normal. Yang nggak normal sedikit kan ya. Apa saja ya. Orang cacat atau orang yang disable itu jumlahnya sedikit. Cuma jenis disable-nya banyak. Ya. Ada yang mungkin karena kakinya, ada yang karena matanya, mungkin rambutnya, mungkin macam-macam yang lain ya. Tapi orang yang tidak normal dalam eh, itu bagian itu sedikit sekali. Ya. Makanya seringkali data itu berdistribusi normal ya. Ya nggak normal sedikit. Banyak ya karena itu ya banyak sekali metode-metode itu didasarkan pada distribusi normal. Atau contoh ya yang lebih lengkap itu adalah distribusi random variable continue normal gitu ya. Distribusi normal. Contoh sederhana, panjang daun atau lebar daun ya. Kalau kita mengukur panjang daun seluruh daun pada satu pohon misalkan ya, maka kita akan dapati daun yang kecil itu sedikit, makin besar makin banyak ya kan. Pada titik tertentu yang ukuran medium itu mayoritas. Kemudian eh, panjang daun yang lebih besar lagi jumlahnya lebih sedikit. Makin besar makin sedikit ya, ya. Yang ekstra besar juga sedikit sekali. Ya, umumnya begitu ya. Atau kalau Anda melihat orang menurunkan pasir dari truk, ya, truknya diangkat itu ya, yang bagian atasnya, kemudian muncul
di bawahnya ya, seperti ini ya. Pasti bentuknya kayak gunung gitu ya. Yang tengah tebal, yang bagian tepi tipis. Itu contoh normal ya. Artinya banyak kejadian itu sebenarnya normal ya. Untuk rumusnya probability normal itu lebih rumit daripada yang discrete ya. Jadi fx-nya sama dengan atau PDF-nya seper akar 2 pi sigma kuadrat ya kan dikalikan E pangkat min setengah ya X min mu per sigma kuadrat ya. Susah ya. Nggak apa-apa. Lama-lama hafal ya. Kalau Anda kerjakan berkali-kali soalnya gitu ya, Anda lama-lama hafal dengan rumusnya normal ya. Jadi nanti kalau kita apa namanya, menyelesaikan soal itu bisa dengan berbagai cara ya. Dengan menghitung integralnya bisa, dengan melihat tabel pendekatan juga bisa ya. Dan yang lain-lain banyak ya caranya ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, T student. Apa itu T student? Itu ada orang ya yang dia itu setelah mengamati ternyata apa yang dia catat itu mempunyai pola distribusi tertentu ya. Nah, dia namai dengan dia nulis terus dia kasih nama yang penulisnya adalah pelajar T ya atau mahasiswa T gitu ya. Maka disebut dengan T student ya atau student T ya. T atau distribusi T juga boleh ya. Jadi FT-nya itu ya pakai gamma ya. Rumit enggak itu? Jadi eh, kalau kita lihat ya, nanti gamma V plus 1/2 ya, akar pi V eh, kali gamma V/2 ya dikalikan 1 plus T kuadrat per V pangkat min V plus 1/2 ya. Umumnya begitu ya. Sehingga kalau kita buat lebih spesifik ya, kalau V1-nya gimana? Sederhana gitu ya. Kalau V lebih dari satu ganjil gimana? Kalau V lebih besar dari satu tetapi genap gimana? Ya. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu seperti yang bawah. Kalau 3, 5, 7 dan seterusnya itu. Nah, kalau V-nya besar mendekati hingga maka menjadi dua akar 2 pi E pangkat min T kuadrat per 2. Dan dia mirip dengan normal. Ya. Dia akan mendekati distribusi normal. Ya, chi-square. Apa itu chi-square? Paling sederhana chi-square itu adalah kuadrat dari normal. Jadi kalau kita punya distribusi normal, kita kuadratkan maka menjadi chi-square. Contohnya gimana? Kalau kita ingin menguji min atau eh, rata-rata, ya, min menyebutnya ya, jangan mean ya. Nanti sudah TA, aktuaria, nyebutnya mean. Jangan ya, min ya bener ya. Min, kayak I-nya double ya, min. Nah, chi-square itu, kalau chi-nya sendiri kan X min NP, pendekatan binomial ya. Akar NPQ ya. Coba dicek di binomial, nanti bagaimana representasi binomial ke normal ya. Nanti seperti itu ya. Jadi X min NP per akar NPQ ya. Maka chi-square berarti tinggal menguadratkan kan ya. Hasil seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang distribusi ini juga digunakan untuk menguji kesesuaian model. Ya. Jadi apakah model kita atau data kita
sesuai dengan andaian atau idealnya. Maka kita punya kayak kuadratnya sama dengan sigma I sama 1 sama N. O itu observe ya. E itu artinya expectation. Ya. Jadi observation dikurangi expectation. Ya. Jadi biasanya seperti menguji goodness of fit ya. Misalnya kita ingin menguji apakah sebaran data kita sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan yang kita duga. Ya. Contohnya gitu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Terakhir ya, tentang F ya. Mana F-nya? F ya. F itu Ki kuadrat per Ki kuadrat, gampangnya gitu ya. Kalau Ki kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing ya. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Jadi kalau Ki kuadrat tadi digunakan misalkan untuk apa? Varians. Ya. Varians itu kan kuadrat dari XI min X bar kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya X bar itu kan bukan variabel random. Variabel randomnya kan XI ya. Kalau XI kuadrat berarti dia kan normal kuadrat. Normal kuadrat sama dengan KI kuadrat. Nah, F itu KI kuadrat per KI kuadrat. Jadi ringkasannya adalah normal ke KI kuadrat itu dikuadratkan. KI kuadrat ke F itu jika 2 KI kuadrat dicari rasionya. Ya. Normal ke T itu adalah jika jumlahnya sedikit. Ada pertanyaan? Ayo coba dikerjakan kalau nggak, biar nggak bingung. Ini kasus apa? Ayo. Kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa ya. Kerjakan di rumah ya. Atau Anda lihat di buku ya, contoh-contoh soalnya ya. Nah, terakhirnya uniform. Kalau uniform discrete itu adalah beberapa, kayak list gitu ya, beberapa titiknya yang mempunyai probability yang sama. Jadi kayak dadu tadi, titik satu, titik 2 sampai titik 6 punya probabilitas yang sama yaitu seperenam. Kalau uniform continue, maka dia berupa rentang. Misalkan 0 sampai 10, maka berapa probabilitasnya? Seper 10 kan ya, gampangannya. Kalau total dia maka satu ya. Oke, itu pengantar ya untuk distribusi ya. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada. Semuanya sudah presensi ya. Presensinya di depan nama saya ya. Yang pertama itu A, yang kedua B kelasnya ya. Yang nggak ada presensinya Anda screenshot ya. Zoom-nya, kemudian nanti tunjukkan ke saya. Kalau Anda sudah bisa presensi ya. Ada masalah. Nggak ada masalah ya dengan ini. Jadi StatMat ini kita belajar tentang dasar-dasar dari matematikanya statistik ya. Jadi lebih kepada bagaimana teoretik dari statistik ya. Nah, di teori itu kita akan belajar tentang beberapa hal ya, tentang konsep, tentang teori ya, tentang rumus, tentang penurunannya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang lebih banyak ke teori ya. Tapi bukan berarti contoh-contoh soal itu enggak penting bukan ya. Tetap aja
kita kembali kepada persoalan karena persoalan itu yang harus kita pecahkan ya kan dengan teori pemahaman konsep yang kita miliki ya. Baik, kalau nggak ada nanti kita akan ketemu hari apa ya, Kamis atau Jumat malam ya untuk menyelesaikan ini apa namanya, minggu ini ya karena kan kayaknya nggak mungkin ketemu ya, di sampai hari apa itu Rabu ya, Rabu atau Kamis ya. Nanti kita eh, Kamis malam atau Kamis siang juga nggak apa-apa kalau Anda bisa semua ya, atau Jumat pagi, Jumat siang juga boleh pakai Zoom misalkan ya untuk menyelesaikan minggu ini ya. Baik, kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.